Oke teman-teman, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, seperti biasa, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Maha Esa, atas berkat, rahmat dan berbagai macam limpahannya, sehingga kita bisa merasakan berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Kemudian sebelum kita memulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Baik, selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang managing human resource in small and medium enterprise. Uh, Biasa kita sebut dengan UMKM atau UKM, usaha kecil menengah. Nah, adapun UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelasnya, pengertian UMKM sendiri diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM sampai saat ini kurang lebih mencapai 64,19 juta, dan angka itu masih fluktuatif berubah. Data yang saya ambil ini kurang lebih di akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022. Nah, kemudian UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Ini sedikit. Salah satu tantangan yang sering terjadi adalah tidak adanya manajemen sumber daya manusia yang efektif. Lalu juga ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan pemasaran dan keuangan. Nanti kita juga akan sedikit membahas tentang itu. Kalau berkaitan dengan sumber daya manusia ini, sekilas di mana pemilik KM dan UMKM berisiko untuk merugi karena kalah kompetisi dan kemungkinan pula mendapatkan masalah hukum. Ada beberapa hal di sini yang bisa kita ambil kesimpulan, di mana menurut Bank Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, untuk usaha kecil dikategorikan di jumlah karyawannya itu kurang dari 50 orang dengan aset, kalau menurut undang-undang, yaitu 50 juta sampai 500 juta, dan omset tahunan 500 juta sampai 10 miliar. Usaha menengah 50 sampai 300 orang dan asetnya 500 juta sampai 10 miliar dengan omset tahunan 2,5 miliar hingga 50 miliar. Dan untuk usaha besar, jumlah karyawan lebih dari 300 orang, lalu kemudian asetnya lebih dari 10 miliar dan omset tahunannya lebih dari 50 miliar. Nah, peran UKM dalam perekonomian, yang pertama adalah UKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, UKM ini memiliki peran pada PDB atau ekspor non migas,
penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM yang cukup berarti. Jadi pengusaha kecil sebagai bagian terbesar pelaku bisnis di Indonesia. Lalu yang ketiga ada UKM sebagai konsep perusahaan dan aspek pengusaha. Dan yang keempat, UKM menghadapi tantangan yang bersifat global dalam bentuk blok-blok perdagangan. Kendala dan peluang dari UKM. Nah, kendalanya sendiri adalah kualitas sumber daya manusia, tingkat produktivitas dan kualitas produk dan jasa, dan teknologi dan informasi, faktor produksi, sarana prasarana, aspek pendanaan dan pembiayaan, iklim usaha, koordinasi pembinaan, di mana beberapa tadi itu masih belum berjalan dengan baik. Lalu peluang dari UKM sendiri seperti komitmen politik dari pemerintah, di mana sekarang ini UKM dari pihak pemerintah mulai memberikan lampu hijau terhadap UKM-UKM yang ada di Indonesia. Kemudian pembangunan berkeadilan dan transparan, lalu kesediaan SDM berkualitas, atau biasanya adalah orang-orang yang di PHK dari beberapa perusahaan, lalu kemudian mereka banding setir atau beralih profesi menjadi pengusaha kecil. Lalu juga ada sumber daya alam yang beraneka ragam dan lain-lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi peluang dari UKM. Lalu masalah-masalah dalam UKM. Di sini penyebab kekurangan atau kurang berhasilnya UKM di Indonesia dalam memperbaiki kondisi atau kinerja kelompok UKM itu dari posisi lemah dan tradisional, posisi yang kuat dan modern. Ada tekanan orientasi program dan kebijakan pemerintah yang lebih terletak pada aspek sosial daripada aspek ekonomi dan bisnis. Permasalahan mendasar bagi UKM adalah di bidang manajemen, yaitu dalam menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha. Lalu pengusaha kecil ini kurang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan usaha atau belum mampu menyusun prioritas langkah yang dilakukan dalam pengembangan manajemennya. Selain belum dapat memperhitungkan asas manfaat dan biaya dari perubahan dan penerapan manajemen yang lebih sesuai. Untuk masalah di pemasaran sendiri, biasanya adalah kemampuan menghasilkan produk, tetapi tidak disertai dengan kemampuan memasarkan produk tersebut. Jadi UKM itu dia bisa melakukan produksi gitu kan, nah tapi untuk memasarkan produknya itu nggak bisa, kesulitan, sehingga justru malah bisa menghancurkan UKM tersebut. Masalah pemasaran yang dihadapi UKM selain juga ada tekanan-tekanan saingan, lalu di mana tekanan saingan itu bisa ditemukan di pasar domestik ataupun dari produk yang diimpor maupun yang ada di pasar ekspor. Nah, pada fokus permasalahan usaha kecil pada bidang pemasaran, persaingan pasar dan produk, akses terhadap informasi pasar, dan kelembagaan pendukung usaha kecil, nah itu masih menjadi masalah yang ada di UKM, dan itu adalah faktor-faktor yang kemudian harus diatasi. Lalu sebab munculnya permasalahan biasanya sumber daya manusia, yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan pengusaha khususnya tentang pemasaran masih rendah. Pengusaha dengan pendidikan dan keterampilan memadai mampu menyusun rencana dan strategi pemasaran,
lalu kemudian mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar yang terkait dengan produksi dan perdagangan. Solusi atau penyelesaian masalah yang sedikit bisa diambil yaitu adalah perbaikan di sisi intern, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan eh, dari sisi eksternal juga seperti penciptaan iklim usaha yang sehat, kemudian lakukan kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan, lalu memperkuat arus informasi yang uh, up to date dan uh, secara berkesinambungan, secara berlangsung dengan baik. Lalu juga adanya peran lembaga dari asosiasi pemerintah atau lembaga lainnya, salah satu solusi yang kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah pemasaran yang ada di UKM. Dari segi keuangan, UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial. Pertama yaitu mobilisasi modal awal atau startup capital dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi. Nah, sebagian besar pengusaha yang tidak pernah meminjam uang dari bank mengaku bahwa alasan utamanya adalah tidak bisa atau tidak mampu melakukan angsurannya. Kurangnya informasi mengenai prosedur pinjaman atau prosedur terlalu sulit dan memerlukan banyak waktu, atau suku bunga pinjaman yang terlalu tinggi juga menjadi problem yang kemudian membuat pengusaha UKM ini jadi bimbang ketika ingin menambah modal dengan cara meminjam uang. Dari segi tadi yang kemudian tidak bisa mengangsur, ya bukan berarti tidak mau mengangsur ya, tapi hasil pemasukan yang ada itu masih belum stabil, sehingga angsuran yang harus dilakukan itu jadi tersendat. Kemudian ada juga jumlah pengusaha yang membiayai usahanya sepenuhnya dengan modal sendiri. Dari ini lebih banyak daripada jumlah pengusaha yang kemudian menggunakan status modal dari pihak lain, dari pinjaman tadi. Pengusaha kecil sendiri ini biasanya belum melakukan perencanaan, lalu belum adanya pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan disusun dengan baik, karena perusahaan biasanya tidak mempunyai dokumen informasi kegiatan usaha dengan baik, sehingga pencatatan yang dilakukan kerap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau standar sistem pencatatan yang benar atau kaidah catatan yang baik. Masalah dari sumber daya manusia sendiri, di mana struktur organisasi dan pembagian kerja, deskripsi pekerjaan kurang atau tidak jelas dan sering mengarah pada one man show. Lalu terdapat keterbatasan energi, waktu maupun pikiran. Kemudian muncul juga permasalahan tenaga kerja, sulit mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang loyal, yang disiplin, yang jujur, dan tanggung jawabnya tinggi. Lalu juga ada permasalahan kemampuan pengusaha yang relatif masih lemah. Nah, keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan kendala yang serius bagi kebanyakan UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, dari manajemennya, teknik produksi, lalu pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnisnya, dari segi pencatatannya juga, akuntansinya, data processing, laporan keuangan, lalu dari segi teknik pemasaran, di mana hal-hal itu kuncinya adalah di SDM. Dari SDM yang baik, lalu nanti bisa mengerjakan berbagai macam masalah-masalah atau bisa menyelesaikan masalah yang ada di
poin-poin tadi yang saya sebutkan di atas tadi. Lalu selanjutnya bagaimana sih melakukan pengelolaan sumber daya manusia dalam UKM? Pengelolaan sumber daya manusia UKM dan perusahaan besar tentunya memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa faktor. Yang utama adalah yang pertama adalah dari segi ukurannya. Dari segi ukuran, karena ukurannya yang kecil, pemilik UKM ini seringkali harus terlibat secara langsung dalam proses SDM dan urusan administrasi karyawan, atau bahkan bisa terlibat juga di urusan produksinya. Nah, lalu yang kedua dari segi prioritas, penelitian menunjukkan bahwa MSDM belum menjadi prioritas bagi para pemilik UKM. Jadi manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia yang dipegang oleh orang yang khusus, itu belum menjadi prioritas bagi para pemilik UKM. Biasanya ketika ada rekrutmen itu dipegang oleh pemiliknya secara langsung, yang mungkin notabene beberapa masih belum memiliki kemampuan yang baik dari di segi MSDM. Lalu pada unsur yang ketiga ada informalitas. Dalam UKM, proses MSDM biasanya dilakukan secara informal. Informal ini biasanya dilakukan hanya untuk sekedar pantas-pantasan aja gitu, dalam melakukan proses penjaringan karyawan dan lain sebagainya. Lalu pada aspek yang keempat, wirausaha, pemilik UKM mendirikan bisnis dalam kondisi berisiko. Selain itu biasanya mereka cenderung ingin memaksakan cara pikir pribadi ke dalam organisasi. Dari segi pemilik usaha ini biasanya memiliki ego yang tinggi dalam menuangkan gagasannya sendiri di UKM-nya, padahal belum tentu kemudian apa yang diketahui oleh pemilik itu sesuai atau sudah ada dalam prosedur-prosedur yang tepat, sehingga hal-hal itu bisa menjadi yang membuat UKM itu memiliki risiko yang tinggi dalam kebangkrutan. Selanjutnya ada beberapa implikasi dari perbedaan pengelolaan sumber daya manusia di dalam UKM. Yang pertama, praktik manajemen sumber daya manusia yang kurang matang membuat perusahaan menjadi kurang kompetitif atau tidak bisa merekrut karyawan yang berkualitas. Dan itu biaya operasional perusahaan yang tinggi mengakibatkan beberapa pemilik UKM mengesampingkan praktek MSDM tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya keahlian di bidang MSDM atau manajemen sumber daya manusia khusus di dalam UKM. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya proses rekrutmen itu dilakukan oleh pemilik secara langsung, yang mungkin pemilik tersebut kurang ahli atau kurang mengetahui aspek-aspek yang ada di manajemen sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, pemberian kompensasi dan praktik kerja yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang keempat, administrasi perusahaan yang tidak baik dan tidak menggunakan sistem informasi sumber daya manusia dengan baik. Lalu ketika pemilik UKM ingin melakukan rekrutmen sumber daya manusia, nah biar tidak
asal-asalan. Ini ada proses seleksi secara informal yang cukup sederhana, jadi tidak terlalu ribet, tapi juga poin-poin intinya itu ada. Poin-poin intinya itu bisa didapatkan untuk menjaring calon-calon sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Nah, perangkat sumber daya manusia untuk UKM ini yang pertama, pemilik UKM bisa menyiapkan wawancara. Salah satu cara untuk menyiapkan wawancara adalah dengan berfokus pada 4 faktor yang diperlukan. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengalaman. Apakah yang harus diketahui oleh kandidat untuk melakukan pekerjaan tersebut, lalu pengalaman apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu bisa ditanyakan seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki oleh kandidat pelamar itu. Lalu motivasi di sini, apakah yang harus dilakukan oleh orang tersebut untuk dapat menikmati pekerjaan ini. Ini adalah kandidat tersebut melamar ke usaha kita itu motivasinya apa? Hanya sekedar ingin mendapat bayaran kah, atau mungkin ada motif lain yang kemudian bisa saling berkolaborasi. Siapa tahu kandidat yang kita wawancara ini memiliki sukaan atau memiliki passion yang sama dengan usaha yang kita miliki. Ya, ini kan bisa menjadi poin tambahan bagi kandidat tersebut untuk kemudian bisa kita rekrut. Lalu kemudian yang ketiga ada kapasitas intelektual. Kita juga harus melihat seberapa besar kemampuan intelektual yang dimiliki oleh kandidat yang ingin kita rekrut. Lalu yang keempat ada kepribadian, di mana kepribadian ini kita harus mengetahui nih latar belakang dari karyawan kandidat calon karyawan kita ini bagaimana gitu kan. Lalu watak-wataknya ya, walaupun kita melihatnya tidak secara langsung, tapi kita bisa mencari tahu dari aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya. Lalu juga kita bisa menelisik di sosial media yang dia miliki gitu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian perangkat yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui cara menggali informasi dalam wawancara. Tanyakan beberapa pertanyaan situasional dengan ditambah pertanyaan terbuka untuk menggali informasi. Tadi yang pertama, faktor pengetahuan dan pengalaman. Galilah dengan pertanyaan situasional seperti bagaimanakah Anda akan mengorganisir upaya penjualan yang ada di usaha kita, atau bagaimanakah Anda atau kandidat itu mendesain situasi yang ada di usaha kita, dan beberapa pertanyaan lain yang kemudian bisa memberikan informasi bagi kita. Dari faktor motivasi, kita perlu menggali area-area seperti hal apa yang kemudian disukai oleh karyawan tersebut gitu kan. Kalau ada beberapa hal yang kemudian sama dengan beberapa posisi yang ada di usaha kita, nah itu menjadi poin plus tadi. Lalu yang ketiga ada faktor kapasitas intelektual. Ajukan pertanyaan yang kemudian bisa memberikan informasi kepada kita terkait dengan kompleksitas intelektual yang dimiliki oleh calon kandidat tersebut. Bagaimana orang tersebut
mengorganisir suatu masalah, bagaimana kandidat karyawan tersebut mengorganisir suatu konsep, suatu gagasan yang ada di usaha kita nantinya. Dari faktor kepribadian, nah tentunya kita perlu mencari karyawan yang tidak merugikan perusahaan. Jadi kita mencari karyawan yang memiliki kepribadian yang baik gitu kan. Setiap kali mungkin di beberapa lembar rekrutmen biasanya disertakan hal-hal yang kemudian berkaitan dengan kepribadian dan faktor-faktor yang ada di calon kandidat. Nah, kemudian mengorganisasi wawancara. Nah, perlu juga kita membuat yang namanya rencana untuk memandu wawancara. Nah, yang pertama ini dari rencana-rencana ini nanti kita bisa mengetahui beberapa informasi yang perlu kita butuhkan. Seperti yang pertama itu ada pengalaman perguruan tingginya kandidat karyawan kita ini, dulunya lulusan mana, lalu jurusan apa yang diambil dan lain sebagainya. Kemudian pengalaman kerja perlu ditanyakan karena kita bisa mengetahui berapa besar kemudian jam terbang dari calon kandidat atau kandidat karyawan yang sedang melakukan pelamaran jadi usaha kita. Lalu sasaran dan ambisi, kita harus mengetahui juga apa yang kemudian diinginkan oleh karyawan tersebut untuk atau alasan apa yang kemudian membuat karyawan tersebut melamar kerja di tempat kita. Lalu yang keempat ada reaksi terhadap pekerjaan. Nah, jadi mungkin kita bisa memberikan sedikit informasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan apa yang kemudian akan dilakukan oleh calon karyawan tersebut. Setelah kita memberitahukan beberapa hal yang harus dikerjakan oleh karyawan tersebut, nah kita bisa melihat reaksinya nih, bagaimana respon yang dimunculkan oleh karyawan tersebut, tertarikkah atau justru malah minder dan takut. Lalu seringkali juga kita melakukan penilaian diri. Kita bisa menanyakan kepada calon karyawan kita kekuatan apa yang kemudian dimiliki dan kelemahan apa yang mereka miliki. Nah, lalu yang terakhir ada aktivitas di luar saat ini. Nah, ini juga perlu di era sekarang ini kita perlu mengetahui apa saja yang kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh calon pelamar ketika tidak pada jam kerja gitu. Dia aktif di organisasi kah atau mengikuti komunitas apa gitu. Bisa menjadi informasi tambahan bagi kita untuk menggali dari segi kepribadian yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ketika usaha kita atau UKM itu tidak memiliki atau tidak mampu untuk merancang hal-hal di atas tersebut, wah ini istilahnya nggak kober gitu kan, nggak kober untuk ngurusi urusan rekrutmen gitu kan, bisa diurusi tapi hanya asal-asalan. Nah itu malah nanti timbal baliknya jelek di usaha kita kan. Nah ada solusi yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha UKM tersebut, yaitu menggunakan organisasi pemberi kerja
profesional. Nah, di mana di sini adalah pengalih-dayaan pengelolaan sumber daya manusia kepada vendor atau yang biasa disebut organisasi pemberi kerja profesional atau Professional Employer Organization, atau biasa disingkat PEO. Nah, selanjutnya kita sebutnya PEO ya, biar lebih singkat. Lalu yang pertama, perlu kita ketahui bagaimana sih cara kerja PEO itu. Nah, vendor atau perusahaan PEO ini menangani semua kebutuhan manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penggajian, kompensasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, melalui kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan yang mencari karyawan dengan vendor PEO ini, maka perusahaan yang mencari kerja tidak perlu repot-repot lagi dalam urusan MSDM. Ketika perusahaan atau usaha kita gitu kan melakukan kerjasama dengan vendor, ya nanti kita hanya perlu membayarkan uang, membayarkan gaji itu ke vendor. Nah, dari vendor PEO itulah yang kemudian melakukan penggajian ke karyawan, atau dari usaha kita membayar ke PEO tersebut. Nah, dari PEO itu yang melakukan penggajian pada karyawan yang ada di PEO sendiri. Lalu mengapa sih kita kok menggunakan PEO? Nah, pemberi kerja berpaling pada PEO dengan beberapa alasan. Yang pertama, nah ini biasanya yang sering terjadi, kurangnya sumber daya manusia khusus. Perusahaan kecil dengan karyawan kurang dari 100 orang atau UKM yang kecil ini biasanya tidak memiliki manajer sumber daya manusia seperti yang tadi sempat saya jelaskan di awal-awal tadi. Nah, dari sini kemudian pemiliknya langsung yang bertanggung jawab dalam urusan MSDM. Dari urusan MSDM ini sepenuhnya dipegang oleh pemiliknya secara langsung. Lalu karena kurangnya SDM khusus itulah alternatif yang bisa dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang bagus dan profesional. Nah, kita bisa bekerjasama dengan PEO. Lalu pekerjaan administratif. Bisnis UKM ini biasanya menghabiskan 25% waktunya pada pekerjaan administratif terkait personal dan lain-lain, sehingga penggunaan PEO ini dirasa lebih efisien. Lalu dari segi liabilitas, secara hukumnya PEO ini kontraksualnya berbagi tanggung jawab klien dan mempunyai kepentingan untuk mencegah keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya. Lalu dari segi tunjangan, asuransi dan tunjangan dibebankan kepada vendor PEO. Lalu dari segi kinerja, PEO menerapkan profesionalitas yang tinggi sejak melakukan rekrutmen, lalu penyaringan, pelatihan, sehingga tidak diragukan lagi dapat terwujudnya karyawan yang baik dan profesional. Itu beberapa alasan yang kemudian mengapa usaha kecil itu bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan PEO, vendor-vendor PEO. Itu kurang lebih teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana memanage sumber daya manusia di UKM atau usaha kecil. Kurang lebih itu. Apabila ada salah kata dan kata-kata yang tidak kurang dipahami, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.